Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Sobat muda, kali ini kami telah tiba di Masjid Agung Demak. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang mendasari Demak mendapat sebutan Kota Wali. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar berupa bulus yang merupakan candra sengkala Mehmet. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1. 4 kaki bulus bermakna 4. Badan bulus yang buntal bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak. Dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding-dinding masjid. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang bersusun 3, merupakan gambaran akidah Islam yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti candra sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani. Maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Mojopahit. Dari Masjid Agung Demak, perjalanan kami lanjutkan menuju Kelenteng Agung Sampokong di Semarang, di mana Laksamana Jenghe atau lebih dikenal Laksamana Cheng Ho terlahir dengan nama Ma Sanbao. Itulah mengapa kelenteng atau tempat petilasan untuk Jenghe menggunakan nama Sampokong dalam dialek Hokkien, Sampokong atau Sanbaodong dalam dialek Mandarin artinya adalah Goa Sanbao. Asal muasal Kelenteng Agung Sampokong adalah ketika armada Jenghe merapat di pantai Simongan, Semarang, karena jurumudinya
Wang Jinghong, sakit keras. Sebuah gua batu dijadikan tempat beristirahat Zheng He dan mengobati Wang Jinghong. Sementara jurumudinya menyembuhkan diri, Zheng He melanjutkan pelayaran ke timur untuk menuntaskan misi perdamaian dan perdagangan keramik serta rempah-rempah. Selama di Simongan, Wang memimpin anak buahnya menggarap lahan, membangun rumah dan bergaul dengan penduduk setempat. Lingkungan sekitar gua jadi berkembang dan makmur karena aktivitas dagang maupun pertanian. Demi menghormati pimpinannya, Wang mendirikan patung Zheng He di gua batu tersebut untuk dihormati dan dikenang masyarakat sekitar. Inilah asal muasal dibangunnya kelenteng Sampokong di Semarang. Wang meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di sekitar situ. Sejak itu, masyarakat menyebutnya sebagai makam Kiai Jurumudi. Ketika gua batu runtuh akibat longsor, masyarakat membangun gua buatan yang letaknya bersebelahan dengan makam Kiai Jurumudi. Dalam perjalanannya, Kelenteng Agung Sampokong sudah beberapa kali menjalani pemugaran. Selain karena situasi politik yang tidak menentu pasca kemerdekaan, banjir merupakan masalah utama yang dihadapi Kelenteng Agung Sampokong. Revitalisasi besar-besaran dilakukan oleh Yayasan Sampokong pada Januari 2002. Pemugaran selesai pada Agustus 2005 bersama dengan perayaan 600 tahun kedatangan Laksamana Zheng He di Pulau Jawa. Peresmian dihadiri oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu, datang ke Kelenteng Agung Sampokong, dan Gubernur Jawa Tengah, Haji Mardianto. Dari Kelenteng Agung Sampokong, Semarang, kami dan tim Napaktilas Budaya DPD KNPI Provinsi Jawa Barat melanjutkan perjalanan menuju Gua Maria di Kaliori, Banyumas, yang terletak sekitar 20 km dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Kaliori adalah sebuah tempat ziarah yang terletak di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Gua Maria Kaliori terletak sekitar 20 km dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Gua ini dibangun di atas bukit kecil yang sebelumnya tandus dan kemudian diubah menjadi bukit yang hijau dan segar, yang menawarkan pemandangan alam yang segar bagi lingkungan sekitarnya. Gua Maria Kaliori mulai dibangun tepat pada penutupan Tahun Maria 1988 yang ditandai oleh peletakan batu pertama oleh MGR PS Harja Sumarta MSc. Patung Bunda Maria yang ada di Kaliori diberkati oleh Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II ketika merayakan Misa Agung di Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 1989. Gua ini terletak di komplek peziarah seluas 5,6 hektar
dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas doa. Pembangunan Gua Maria Kaliori dimulai pada tanggal 15 Agustus 1989.